Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak kelas 4A. Sudah siapkah kalian belajar hari ini? Mari kita berdoa terlebih dahulu anak-anak. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahmah. Amin. Hari ini kita sudah memasuki subtema 2 di pembelajaran 1. Ada 2 pelajaran yang akan kita bahas. Yang pertama, bahasa Indonesia dengan materi cara membuat puisi. Yang kedua, IPA dengan materi daur hidup dua makhluk hidup yang berbeda. Kita mulai ya dengan pelajaran pertama, yaitu bahasa Indonesia, cara membuat puisi. Apa itu puisi? Puisi merupakan suatu jenis karangan yang disajikan dengan mengutamakan keindahan bahasa dan kepadatan makna. Dalam membuat puisi, kita perlu mempersiapkan beberapa hal. Adapun langkah-langkah dalam membuat puisi, yaitu yang pertama adalah menentukan tema. Tema dalam puisi memiliki fungsi sebagai pembatas agar tidak keluar dari gagasan utama. Tema dalam puisi mempermudah pembaca untuk memahami makna puisi. Yang kedua, mencari informasi yang mendukung penulisan. Informasi dapat kita peroleh melalui pengamatan, hal yang dialami, serta melalui media cetak seperti majalah, artikel, buku, TV, maupun internet. Langkah yang ketiga, menulis segala hal yang dibayangkan. Dalam menulis sebuah puisi yang baik, ungkapan pemikiran, perasaan, atau pengalaman penulis tersampaikan kepada pembaca, sehingga pesan puisi dapat tersampaikan dengan baik. Langkah keempat, memilih kata atau diksi yang tepat. Pemilihan kata dapat disesuaikan dengan kemampuan. Kita dapat menggunakan teknik konversi dalam pemilihan kata. Teknik konversi yaitu membuat berbagai versi dari kalimat yang dibuat. Langkah kelima yaitu menggunakan majas dan sajak. Puisi biasanya menggunakan majas dan sajak. Majas merupakan cara melukiskan sesuatu dengan jalan menyamakannya dengan sesuatu yang lain atau kiasan. Sajak adalah gubahan karya sastra yang mementingkan keselarasan bunyi bahasa, baik kesepadanan bunyi bahasa, kekontrasan maupun kesamaan. Langkah yang terakhir yaitu mencermati dan mengoreksi teks puisi. Setelah selesai menulis puisi, sebaiknya kalian baca kembali dan perbaiki teks puisi yang telah dibuat. Dengan mencermati hasil penulisan puisi, kita dapat memperbaiki atau melengkapi puisi yang kita buat. Selesai sudah untuk materi bahasa Indonesia, sekarang kita lanjut dengan pelajaran IPA, yaitu daur hidup dua makhluk hidup yang berbeda. Masa pertumbuhan hewan dari kecil hingga dewasa disebut daur hidup. Melalui daur hidup hewan, kita dapat mengamati pertumbuhan dan perkembangan hewan. Ada yang mengalami perubahan bentuk, dan ada yang tidak mengalami perubahan bentuk. Hewan yang mengalami perubahan bentuk pada masa daur hidupnya disebut mengalami proses metamorfosis. Proses metamorfosis terbagi dua anak-anak, yaitu metamorfosis sempurna dan metamorfosis tidak sempurna. Kita bahas satu persatu. Yang pertama adalah metamorfosis sempurna. Ciri-ciri metamorfosis sempurna ada dua, yaitu terdapat perbedaan bentuk tubuh hewan saat lahir dengan bentuk dewasanya, dan terdapat fase pupa atau kepompong.
Terdapat 4 fase dalam metamorfosis sempurna, yaitu telur, larva, pupa, dan imago atau fase dewasa. Metamorfosis sempurna dialami oleh beberapa hewan seperti kupu-kupu, lalat, katak, nyamuk, dan kumbang. Anak-anak, sekarang kita akan membahas untuk contoh metamorfosis sempurna. Kita lihat dari daur hidup katak. Katak berkembang biak dengan cara bertelur di dalam air. Telur-telur itu akan menetas setelah kurang lebih 10 hari. Telur itu menetas menjadi berudu yang hidup di air. Oleh karena itu, berudu memiliki insang, alat pernapasan untuk bernapas di dalam air, sama halnya seperti ikan. Setelah 3 minggu, insang pada katak akan tertutup oleh kulitnya dan tumbuh kaki belakang. Pada usia 8 minggu, berudu berkaki berubah menjadi katak yang berekor. Ekor itu kemudian akan memendek dan bernapas dengan paru-paru. Setelah pertumbuhan anggota tubuhnya sempurna, katak akan berubah menjadi katak dewasa. Kita lihat untuk contoh kedua hewan metamorfosis sempurna, yaitu daur hidup nyamuk. Daur hidup nyamuk dimulai dari telur. Telur nyamuk berada di air. Telur menetas menjadi jentik-jentik. Jentik-jentik hidup dengan cara berenang di air. Jentik-jentik tumbuh dan berubah menjadi pupa. Pupa tidak bergerak. Pupa dapat berpindah karena dorongan gerakan air. Pupa berubah menjadi nyamuk. Nyamuk terbang ke udara. Nyamuk dewasa kembali ke air untuk bertelur. Metamorfosis yang kedua yaitu metamorfosis tidak sempurna, merupakan proses pertumbuhan dan perkembangan hewan dengan bentuk tubuh saat lahir sama dengan bentuk dewasanya dan tidak melalui tahap kepompong. Fase dalam metamorfosis tidak sempurna yaitu telur, nimfa, atau hewan muda mirip dengan hewan dewasa, dan imago. Metamorfosis tidak sempurna dialami oleh beberapa hewan seperti kecoa, rayap, belalang, jangkrik, dan capung. Mari anak-anak kita lihat bentuk contoh hewan dengan metamorfosis tidak sempurna. Yang pertama adalah daur hidup kecoa. Kecoa merupakan salah satu serangga yang juga berkembang biak dengan cara bertelur. Setelah beberapa lama, telur kecoa akan berubah menjadi kecoa muda yang disebut nimfa. Bentuk nimfa mirip dengan kecoa dewasa, hanya warna kulitnya saja yang berbeda. Nimfa beberapa kali mengalami pergantian kulit sampai menjadi kecoa dewasa. Contoh berikutnya yaitu daur hidup capung. Capung merupakan serangga yang berkembang biak dengan cara bertelur. Sama dengan kecoa, ketika telur capung menetas menjadi capung muda yang disebut nimfa. Setelah kurang lebih mengalami pergantian kulit sebanyak 10 kali, capung muda berubah menjadi capung dewasa. Untuk materi hari ini sudah selesai, kita lanjut dengan tugas tema. Tugas tema pertama yaitu bahasa Indonesia. Ayo jawablah 5 soal berikut ini. Tugas berikut yaitu IPA. Jelaskan daur hewan hidup berikut ini, yaitu kumbang dan belalang. Kalian bisa mencari untuk referensi jawabannya di Google. Dijawab dengan rinci ya. Anak, selesai sudah untuk pembelajaran kita di hari ini. Terima kasih telah menyimak video yang Ibu berikan. Sampai jumpa besok. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.